Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sudah kamu rasakan, tapi belum pernah kamu sadari sepenuhnya. Pernah tidak sih kamu habis ketemu sama seseorang, terus tiba-tiba suasana hati kamu berubah drastis? Atau mungkin habis ngobrol sama orang tertentu, kamu jadi merasa lelah banget, padahal cuma duduk saja. Nah, itu yang namanya pengaruh energi, teman-teman. Dan percaya deh, ini bukan perkara mistis atau bagaimana. Ini nyata, ini ilmu. Ini bisa kamu rasakan langsung sama tubuh dan jiwa kamu. Jadi hari ini, saya mau cerita tentang 4 tipe orang yang menurut energi sebaiknya kamu hindari atau minimal kamu batasi interaksinya. Bukan karena mereka jahat ya, tapi karena energi mereka bisa menguras energi positif kamu tanpa kamu sadar. Orang pertama si penyedot energi. Yang pertama ini, saya sebut si penyedot energi, atau dalam istilah kerennya, penghisap energi. Orang ini seperti spons raksasa yang menyerap semua energi positif di sekitarnya. Ciri-cirinya bagaimana? Mereka selalu punya masalah, teman-teman. Selalu. Dan masalahnya itu seperti drama sinetron yang tidak ada habisnya. Kalau kamu ketemu dia hari ini, dia cerita masalah A, besok ketemu lagi, masalah A belum selesai, sudah muncul masalah B, C, D, sampai Z. Yang lebih parah lagi, mereka tidak mau mendengarkan solusi. Kamu kasih saran, mereka jawab, tapi kan, atau iya sih, tapi, pokoknya selalu ada tapinya. Mereka lebih suka tenggelam dalam masalah daripada berenang menuju solusi. Saya pernah punya teman seperti ini. Namanya, sebut saja Rina ya. Setiap kali ketemu Rina, pasti dia cerita tentang pacarnya yang beracun, bos yang jahat, atau keluarganya yang ribet. Awalnya saya dengan senang hati mendengarkan, kasih dukungan, kasih saran, tapi lama-lama saya sadar kalau setiap habis ketemu Rina, saya jadi lemas banget. Padahal kita cuma duduk ngobrol aja. Ternyata Rina itu tidak sadar kalau dia sedang memakan energi orang lain. Dia merasa lebih baik setelah curhat, sementara orang yang mendengarkan jadi drop energinya. Ini bukan salah dia sepenuhnya sih, tapi memang ada orang yang secara tidak sadar punya pola seperti ini. Kalau kamu punya teman atau keluarga seperti ini, cara mengatasinya bagaimana? Pertama, buatlah batasan. Kamu boleh peduli, tapi jangan sampai tenggelam bareng mereka. Kedua, ajarkan mereka untuk juga mendengarkan kamu. Hubungan itu kan dua arah, bukan cuma satu arah saja. Orang kedua, si selalu berpikir negatif. Nah, yang kedua ini, saya sebut si selalu berpikir negatif. Orang ini seperti awan mendung yang selalu mengikuti kemana-mana. Apapun yang terjadi, mereka selalu lihat dari sisi negatifnya. Kamu bilang, wah, hari ini cerah banget ya. Mereka jawab, iya nih, pasti siang nanti panas banget deh. Kamu cerita saya dapat pekerjaan baru nih. Mereka langsung, wah, berarti tanggung jawab kamu makin berat dong. Stres nih. Nanti kamu bersemangat tentang liburan, mereka sudah mikirin macet, mahal, capek, dan segala hal negatif lainnya. Pokoknya mereka ini jagonya melihat gelas setengah kosong. Bahkan kalau gelasnya sudah hampir penuh sekalipun. Yang bikin lelah dari orang seperti ini adalah mereka menular, teman-teman. Energi negatif itu menular seperti flu. Kalau kamu terlalu sering dekat sama orang yang selalu negatif, lama-lama, pola pikir kamu juga bisa ikut negatif tanpa sadar. Saya ingat dulu pas kerja, ada rekan yang selalu mengeluh tentang segala hal. Pekerjaan susah, gaji kecil, bos galak, kantin mahal, AC dingin. Pokoknya semuanya salah. Awalnya saya cuma mendengarkan saja, tapi lama-lama saya merasa jadi ikut berpikir negatif. Padahal sebelumnya saya orangnya cukup optimis. Ternyata memang ada penelitian yang bilang kalau kita itu seperti spons
untuk emosi orang-orang di sekitar kita. Makanya penting banget memilih lingkaran pertemanan yang tepat. Untuk menghadapi orang seperti ini, saya sarankan untuk selalu mengembalikan ke perspektif positif. Jangan ikut terbawa arus negatifnya. Kalau mereka bilang, "Aduh, macet nih," kamu bisa jawab iya. Tapi kita bisa ngobrol lebih lama kan? Atau kalau sudah kelewat berat, ya alihkan saja pembicaraannya ke hal yang lebih positif. Oh iya, sebelumnya bisa memberikan like dulu ya. Kalau menurut kamu, video ini bisa bermanfaat. Juga bisa share ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik subscribe ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Orang ketiga, si positif berlebihan. Nah, ini yang rumit teman-teman. Orang ketiga yang harus kamu hindari adalah si positif berlebihan. Sekilas mereka kelihatan baik karena selalu positif, tapi positifnya itu berlebihan dan tidak realistis. Orang ini selalu bilang berpikir positif untuk semua masalah. Kamu lagi sedih karena putus cinta, mereka bilang, berpikir positif saja, pasti ada yang lebih baik. Kamu lagi stres karena ekonomi, mereka bilang, berpikir positif saja, rezeki sudah ada yang atur kok. Kedengarannya mendukung ya, tapi sebenarnya tidak, karena mereka tidak memberikan ruang buat kamu merasa sedih, marah, atau emosi negatif lainnya. Padahal emosi negatif itu wajar dan perlu dirasakan sebagai proses pemulihan. Positif berlebihan ini berbahaya karena mereka secara tidak langsung menyalahkan kamu kalau kamu tidak bisa berpikir positif. Seakan-akan kalau hidup kamu masih bermasalah, itu karena kamu kurang positif saja. Padahal hidup itu kompleks. Tidak semua bisa diselesaikan cuma dengan berpikir positif. Saya pernah ada di masa-masa sulit, terus ada teman yang selalu ngasih nasihat berpikir positif saja. Hukum tarik-menarik, awalnya saya pikir dia baik. Tapi lama-lama saya merasa tidak valid saja perasaan saya. Seperti tidak boleh sedih, tidak boleh marah. Padahal itu emosi yang wajar banget untuk dirasakan. Yang bikin berbahaya dari positif berlebihan ini adalah mereka tidak berempati sama proses yang lagi kamu jalani. Mereka ingin semuanya cepat selesai dengan berpikir positif. Padahal pemulihan itu butuh proses, butuh waktu, dan kadang butuh merasakan dulu sakitnya. Kalau ketemu orang seperti ini, caranya adalah tetap mengakui emosi kamu. Kamu boleh bilang, "Makasih ya, sudah mendukung. Tapi sekarang saya butuh waktu buat merasakan ini dulu. Nanti kalau sudah siap, baru saya bangkit lagi." Jangan biarkan siapapun mengabaikan perasaan kamu, meskipun dengan niat baik. Orang keempat, si manipulatif halus. Yang terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya adalah si manipulatif halus. Mereka ini seperti ninja, teman-teman. Manipulasinya halus banget, sampai-sampai kamu tidak sadar sedang dimanipulasi. Ciri-cirinya bagaimana? Pertama, mereka selalu bisa bikin kamu merasa bersalah kalau tidak menuruti keinginan mereka. Oh, gitu ya. Padahal saya pikir kita sahabatan. Atau, ya sudah deh, tidak apa-apa kok, saya sudah biasa dikecewain. Kedua, mereka sering banget bikin kamu merasa bersalah. Kamu sekarang sudah sukses ya, jadi lupa sama teman lama. Atau dulu waktu kamu susah, siapa yang bantuin? Sekarang giliran saya yang butuh bantuan. Ketiga, mereka pandai banget main korban. Apapun yang terjadi, mereka selalu jadi korban. Kalau ada konflik, pasti salah orang lain. Kalau ada masalah, pasti karena orang lain. Mereka tidak pernah introspeksi atau mengaku salah. Orang seperti ini berbahaya karena mereka bisa mengontrol kamu tanpa kamu sadar. Mereka bisa bikin kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kamu mau. Tapi karena kamu merasa bersalah atau kasihan, ya kamu lakukan saja. Saya pernah punya kenalan yang seperti ini. Dia selalu bisa bikin saya merasa bersalah kalau tidak membantu dia. Kamu kan orangnya baik,
pasti mau bantuin kan? Atau cuma kamu yang saya percaya nih? Pokoknya selalu ada saja caranya buat bikin saya tidak enak hati kalau menolak. Lama-lama saya sadar kalau hubungan ini tidak sehat. Saya selalu memberi, dia selalu meminta, saya selalu mengalah. Tapi dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan saya. Dan yang paling parah, dia tidak pernah benar-benar berterima kasih sama apa yang sudah saya kasih. Cara menghadapi orang seperti ini adalah dengan tegas, membuat batasan, dan tidak gampang terbawa emosi. Kalau mereka bikin kamu merasa bersalah, kamu harus cukup kuat untuk bilang saya ngerti kamu lagi susah. Tapi saya juga punya batasan. Jangan takut dikira pelit atau tidak baik. Kesehatan mental kamu lebih penting. Penutup. Energi itu nyata. Teman-teman, sebelum kita tutup, saya mau ingatkan satu hal. Semua yang saya ceritakan tadi bukan berarti kita harus jadi suka menghakimi atau memutus orang-orang ini sepenuhnya. Kadang-kadang kita sendiri juga bisa jadi salah satu dari keempat tipe ini. Tanpa sadar, yang penting adalah kesadaran. Kesadaran kalau energi itu nyata, kalau orang-orang di sekitar kita bisa memengaruhi suasana hati, pola pikir, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kadang, orang-orang ini tidak jahat. Mereka mungkin sedang dalam fase hidup yang sulit, atau mereka belum sadar sama pola perilaku mereka sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu harus mengorbankan kesehatan mental kamu buat membantu mereka. Ingat, kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain kalau gelas kamu sendiri kosong. Kamu tidak bisa menyebarkan energi positif kalau energi positif kamu sendiri sudah terkuras habis. Jadi, pilihlah lingkaran pertemanan kamu dengan bijak. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung, yang bisa memberi dan menerima, yang bisa merayakan kesuksesanmu tanpa drama, dan yang menghargai batasan kamu. Hidup ini sudah cukup penuh tantangan. Masa kita harus ditambah tantangan dari orang-orang yang beracun? Tidak kan? Saya harap sharing hari ini bisa bermanfaat buat kamu semua. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau mau berbagi, tulis di kolom komentar ya. Kita belajar bareng di sini. Dan jangan lupa, ikuti channel ini kalau konten-kontennya bermanfaat buat perjalanan spiritual kamu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video terbaru saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetaplah positif, tetap sadar, dan selalu jaga energi kamu ya. Salam damai dan cinta. See you.